Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran IPA. Pada mata pelajaran IPA yang pertama kali, bagian yang pertama, yaitu kita akan pelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Anak-anak, ada beberapa materi pada objek IPA dan pengamatannya. Pada bagian yang pertama, yaitu kita akan mempelajari tentang metode ilmiah, ya. Namun demikian, ada baiknya kita perlu tahu, meskipun kemarin sudah disosialisasikan tentang KD-KD dari mata pelajaran IPA, namun saya sampaikan kembali bahwa pada pembelajaran kita kali ini KD-nya yaitu tentang 3.1, yaitu penerapan konsep pengukuran sebagai besaran, berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku, dan 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Sedangkan tujuan dari pembelajaran ini antara lain yaitu agar kamu dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA, yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah agar kamu dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Yang ketiga, agar kamu dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Anak-anak, dalam penyelidikan IPA, ya, jadi kalau kita berbicara masalah IPA, maka kita tidak akan pernah lepas dengan maksud dengan penyelidikan IPA. Karena apa? Karena kalau kita belajar IPA, maka kita tidak lepas dari pengamatan. Apakah yang dimaksud dengan penyelidikan IPA? Dalam penyelidikan IPA atau penyelidikan ilmiah IPA ini melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain sebagai berikut: keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba, kemudian menemukan hubungan. Keterangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengamatan. Ini pengamatan adalah suatu kegiatan yang menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, jadi dalam kegiatan pengamatan ini kita harus terbiasa dengan lingkungan kita. Bagaimana cara kita mempergunakan panca indera kita, ya. Kemudian alat-alat apa saja yang kita butuhkan kita sediakan, ya. Nah, kalau sudah selesai melakukan pengamatan, maka berikutnya adalah melakukan inferensi. Nah, bagaimana melakukan inferensi? Apa saja yang harus dilakukan pada tahapan membuat inferensi? Antara lain yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi apa yang sudah telah kamu lakukan pada kegiatan pengamatan ini dirumuskan, ya. Merumuskan penjelasannya. Ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan-perkiraan. Jadi pada saat inferensi ini kita dibutuhkan atau membutuhkan teori-teori atas kajian-kajian yang telah dilakukan oleh ilmuwan sebelumnya, sehingga kita bisa menemukan pola-pola yang ada pada apa yang kita amati, dan berikutnya kita bisa membuat
perkiraan-perkiraan dari apa yang kita amati. Berikutnya, setelah membuat inferensi, kita melakukan komunikasi atau istilahnya mengkomunikasikan. Ya. Dalam mengkomunikasikan pasti kita membutuhkan orang lain untuk menerima informasi dari kita. Ya. Kemudian kita diskusikan. Pada kegiatan mengkomunikasikan di sini, yaitu kamu mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik secara lisan maupun secara tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik, bahkan bisa juga dengan menggunakan gambar-gambar yang relevan. Nah, sehingga orang lain tahu bahwa kita telah mengamati sesuatu, dan harapan dari kita bahwa setelah melakukan komunikasi kita akan mendapatkan feedback atau mendapatkan umpan balik dari orang lain, bagaimana tanggapan orang lain atas apa yang telah kita lakukan dan perkiraan-perkiraan yang kita dapatkan dari hasil inferensi tersebut. Nah, dari sini maka apa yang kita amati, apa yang kita selidiki ini akan menjadi lebih sempurna setelah mendapatkan feedback atau umpan balik dari orang lain untuk melengkapi, untuk menyempurnakan apa yang telah kita lakukan. Nah, dalam melakukan kegiatan penelitian, ya, seorang peneliti harus memiliki sikap ilmiah. Ya. Jadi seorang peneliti harus memiliki sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti antara lain yaitu yang pertama, memiliki kemampuan untuk membedakan fakta dan opini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini kita dihadapkan atas fakta-fakta dan opini-opini. Apa itu fakta? Fakta itu adalah suatu pernyataan atau bahkan suatu kenyataan yang memiliki dasar yang jelas, ya, itu adalah fakta. Sedangkan opini itu adalah sesuatu pernyataan yang disampaikan oleh seseorang tanpa ada dasar yang jelas. Nah, ini seorang peneliti harus tahu itu, mana yang fakta, mana yang opini. Berikutnya, seorang peneliti harus memiliki sikap berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan dalam berargumentasi. Nah, ini wajib hukumnya bagi seorang peneliti untuk bertanya. Ya. Nah, untuk bertanya dibutuhkan sikap berani. Karena apa? Karena setiap penelitian itu pasti didasarkan atas pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita tidak berani bertanya atau tidak memiliki keberanian untuk bertanya, maka penilaian kita tidak akan bisa tercapai. Ya, begitupun kita harus santun dalam mengajukan pertanyaan. Pertanyaan disusun dengan kalimat yang baik tanpa melukai perasaan orang lain. Begitupun dalam berargumentasi, dalam menyampaikan sesuatu, ini harus berani dan harus santun. Berikutnya, memiliki kemampuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu. Ya. Jadi dipupuk sejak kecil, sejak belajar di sekolahan, rasa ingin tahu ini harus selalu ditumbuh kembangkan. Begitu. Jadi tidak asal tahu saja, tapi cari tahu. Cari tahu berarti rasa ingin tahu harus ada dulu. Ini adalah sikap seorang peneliti, seorang IPA. Nah, berikutnya adalah memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Orang IPA itu harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Karena apa? Karena IPA itu sendiri
mempelajari atas fenomena-fenomena alam sekitar atau lingkungan. Kalau kita tidak memiliki kebetulan atas lingkungan, apa yang akan kita pelajari? Ingat bahwa alam takambang adalah sebagai guru. Nih. Berikutnya adalah memiliki kemampuan untuk berpendapat secara ilmiah dan kritis. Jadi kemampuan ini perlu dipupuk sejak masa belajar di sekolah. Jadi silakan menyampaikan pendapat kepada forum-forum, sekecil di kelas, diskusi-diskusi kecil, sampai diskusi besar seperti dalam bentuk simposium atau seminar, ya. Dan kritis terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita, ya. Kritis artinya kita berpendapat dengan dasar-dasar yang jelas. Berikutnya, seorang peneliti memiliki keberanian mengusulkan suatu pemecahan masalah dan bertanggung jawab atas usulannya. Nah, seorang peneliti setelah mengamati, setelah melakukan inferensi, kemudian melakukan komunikasi. Nah, seorang peneliti harus mampu mengusulkan pemecahan atas suatu masalah, di mana masalah itu tidak serta-merta kemudian diusulkan, tapi harus melalui tahapan-tahapan ilmiah. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi harus melalui tahapan pengamatan dulu terhadap masalah, kemudian lakukan inferensi, kemudian baru komunikasikan. Komunikasi ini salah satunya adalah dalam bentuk mengusulkan suatu pemecahan dari masalah tersebut. Nah, kalau tahapan-tahapan metode ilmiah ini dilakukan, maka kita harus mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap apa yang telah kita usulkan tadi. Inilah sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti dalam melakukan penyelidikan atau penelitian ilmiah. Anak-anak, dalam pertemuan pembelajaran daring pertama kali ini, pembelajaran IPA, saya kira kita awali dengan penyelidikan IPA atau penelitian IPA ini. Berikutnya pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan kedua, kita akan melakukan pembelajaran yaitu tentang pengukuran dan besaran, di mana pengukuran itu juga termasuk pada pengamatan, ya. Jadi apa yang ada dalam objek apa saja yang ada di lingkungan kita, itu semuanya adalah objek-objek IPA yang bisa diamati, bisa dipelajari, dan bisa dikomunikasikan. Saya kira untuk pertemuan yang pertama ini yang perlu saya sampaikan. Berikutnya, sebelum saya akhiri, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah, menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain, sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya.